فدائما تتعلم وتعلم العبادة الاستفادة النافع والانتفاع والتذكر والتذكير والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وابتغاء مرضات الله وقرب ثوابه سبحانه وتعالى بنية حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في خير عافية أرزاق واسعة منوية بجير البرية على حضرة سيدنا رسول الله مقام سيدنا ورسول الأولياء بسجمان المجل وعمل سجم سيدنا بعلو الجمعين وشيخنا جمال سنة الإمام النووي سيد هذا الكتاب والدينا ولديكم شيخنا شيخ محاسا أمن عمر هذا المسجد سابقا عليكم الله يدرشن بالرحمة وجنا إلى حضرة النبي محمد السلام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. استركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Jamaah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk sama-sama hadir, sama-sama kita duduk di tempat di masjid yang mulia ini, kita niat i'tikaf dan sama-sama kita mengkaji ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita di sini membuahkan duduknya kita kelak di sana di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dan keluarga kita diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita akan masuk pada kitab Riyadhus Shalihin, muqaddimah dari Imam Nawawi. Ini akan saya baca terus saya simpulkan. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li dawil albabi wal i'tibar, alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar wa shaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar wa mulazamatil itti'adi wal iddikar wa waffaqahum lid-du'ubi fi ta'atihi wa ta'ahhubi lidaril qarar wal hadari mimma yusakhituhu wa yujibu daral bawar wal muhafadati ala dhalika ma'a taghayyuril ahwali wal adwar. Ahmaduhu ablagha hamdin wa azkah wa ashmalahu wa anmah wa ashhadu an la ilaha illallah al-barrul karim الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وعلى كل وسائر الصالحين. أما بعد فقد قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حدود الدنيا بالزهادة إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau memulai dengan bismillah dan juga memuji Allah dengan alhamdulillah, yang mana di dalam riwayat disebutkan kullu di amrin la yubtada'u bi bismillah au bilhamdulillah fahuwa aqta. Setiap sesuatu yang penting, sesuatu yang baik jika tidak dimulai dengan bismillah, atau dalam riwayat lain tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka akan menjadi sesuatu yang terputus alias kurang berkah. Maka setiap para ulama yang mengarang kitab pasti awal mula kitabnya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian pasti dilanjutkan dengan kalimat alhamdulillah titik. Pasti itu, karena agar kitab tersebut semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalam mukadimah ini kalau kita baca semua nanti kelamaan. Saya simpulkan, beliau menggambarkan visi misi dari kitab ini. Pertama, poin pertama, beliau mengingatkan kita bahwasanya yang namanya manusia ini, kita dihidupkan di dunia ini, itu tugas kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Kita dijadikan ada di dunia ini punya tugas. Tugas kita yaitu ibadah. Sehingga Allah menegaskan akan hal ini dikutip oleh beliau di sini, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah ni kepada aku. Wa ma uridu minhum mir rizqin, dan aku tidak menghendaki dari mereka rezeki. Wa ma uridu ayyud'imun, dan aku tidak menghendaki mereka untuk memberi aku makan. Alias fokusnya kita dihidupkan oleh Allah di dunia ini adalah untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ini itu tugasnya, dihidupkan di dunia ini bukan untuk sekedar hidup, pagi kerja, siang, malam tidur, makan, minum, kemudian ke toilet dan seterusnya. Bukan itu tok. Ya, itu alur dunia, alur kehidupan. Tetapi kita itu punya tugas di muka bumi ini, yaitu untuk ibadah kepada Allah, yang mana itu adalah sebagai bekal kelak kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa dengan tugas utama kita tersebut, yaitu ibadah. Kenapa? Di sini beliau sebutkan karena dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat yang akan ditinggal. Sadar tidak sadar, diakui tidak diakui, manusia itu aslinya ya tahu dia bakal mati. Cuman kadang-kadang nggak ngeh. Kadang-kadang kayak orang blank, kayak hilang akale ngono. Nah wis kerja lali akhirat, wis salat hilang, Ramadan hilang, kabeh hilang. Koyok-koyok ning donya iki selawas-lawase gak mati-mati. Padahal dia baru saja nguburkan temennya. Padahal dia baru saja mungkin nguburkan keluarganya, tapi setelah itu ya wis lali meneh. Maka di sini dijelaskan oleh beliau, kita itu tugas di muka bumi ini adalah untuk ibadah kepada Allah, karena bumi ini bukan tempat tinggal. Addu fa innaha daru fandaru nafat. Ini dunia ini kata beliau adalah tempat yang akan sirna, bukan tempat tinggal kita yang sejati. Kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Karena itu jangan lupa jadi orang yang faham bahwasanya kita di dunia ini ada tugas utama, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sudah faham dia di dunia ini tugasnya adalah untuk ibadah, bukan untuk numpuk-numpuk harta, bukan sekedar untuk makan minum dan jalani hidup saja,
tapi untuk ibadah berbakti kepada Allah melalui taat kepada Allah, maka mereka lah orang-orang yang cerdas, kata beliau. Orang yang cerdas itu orang yang faham ini, faham bahwasanya dia di dunia itu sementara, dunia ini tempat yang akan ditinggal, bukan tempat tinggal. Orang yang faham ini berarti orang cerdas. Tapi orang kalau tidak faham ini, makanya dalam kitab Ihya itu salah satu pemahaman agama yang paling dasar, yang mana ini menjadi tanda orang tersebut dipilih oleh Allah akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, sebagaimana disabdakan oleh Nabi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah di dunia sampai di akhirat, jadi orang yang beruntung, itu tandanya dia diberi pemahaman agama oleh Allah. Nah, kata Imam Ghazali, pemahaman agama yang paling awal, paling dasar ya ini, faham dia di dunia ini ditugaskan untuk ibadah, dan faham dunia ini bukan tempat tinggal tapi tempat yang akan ditinggal. Ini pemahaman ini dia tanamkan, tancapkan di dalam hatinya. Kalau sudah ini masuk ke dalam hati, dia sadar ketika dia mengarungi kehidupan ini, nah orang yang seperti ini berarti tanda dia akan diberi kebaikan dunia sampai akhirat. Dan orang yang seperti inilah hakikatnya orang yang cerdas, karena dia mempersiapkan sesuatu yang kekal dan tidak lalai dengan sesuatu yang sirna, yaitu dunia. Nah, karena itu beliau di sini juga mengutip ayat, dan ada juga satu syair yang sangat terkenal. Orang-orang yang sejatinya cerdas, pinter, itu orang yang paham ini. Paham di dunia itu sementara, tempat tinggal asli akhirat. Sampai-sampai disebutkan orang-orang yang cerdas, mereka adalah orang yang tidak lalai dengan kehidupan duniawinya. Dia kerja, tapi kerjanya tidak menjadikan dia lupa kepada Allah. Dia sibuk, tapi kesibukannya tidak menjadikan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikatnya orang-orang cerdas. Beliau mengutip salah satu syair, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujatan wattakhadu salihal a'mali fiha sufuna. Innalillah, sesungguhnya Allah itu memiliki ibadan futona, hamba-hamba yang cerdas-cerdas. Siapa itu hamba yang cerdas? Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka adalah orang-orang yang menceraikan dunia, alias dunia enggak sampai menjadikan mereka lalai kepada akhirat, lupa terhadap akhirat. Wa khaful fitana, dan mereka menghindari fitnah-fitnah dunia. Dunia yang sekira menjadikan dia jauh dari Allah, maka dia hindari. Dunia yang sekira menjadikan dia tambah lupa, tambah jauh dari Allah, tambah jauh dari ajaran Nabi Muhammad, maka dia pun hindari. Contoh, enten wong kerja, syarat kerja di sini sampai tidak boleh berhenti. Sholat, waktu sholat ya nggak boleh sholat, misal. Maka orang yang paham, hamba-hamba Allah yang cerdas, walaupun digaji besar, dewes saya nggak jadi kerja sini. Atau kalau dia sudah dikerja di situ, ada peraturan baru, sholat Jumat tidak boleh, harus tetap kerja, maka dia pun nggak usah pikir panjang, wes tak tinggal kalau kerjaan dia. Ini mereka orang-orang yang cerdas, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mikir-mikir meneh. Nek wes perintah Allah diusik, sholat tidak boleh, Jumatan tidak boleh, kerjaan mau digaji sa-M sebulan tak tinggal loh. Nah, ini orang yang cerdas, inilah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beda nak kadang-kadang orang niku gara-gara gaji sehari 200-300 ribu, tapi sholatnya gak sholat, Ramadane gak poso, dan seterusnya. Wah, ini berarti orang yang seakan-akan tidak punya kecerdasan. Lah kok bisa loh? Dia nih ngumpulkan uang 100, 200, 300, 400, bakalnya ditinggal no. Andai kan dia kaya, wes sugih bagel gedor.
tapi bakalnya mati deh. Rumahnya dibangun mentereng, ditinggal mlebu kuburan. Wes capek-capek dari pagi, dari muda sampai tua, ngumpulno duit, bangun rumah gede mentereng, lho mati, plek, tinggal. Sing wis dikumpulno jadi hartanya orang lain. Jadi harta waris, bahkan mungkin ditempati orang lain, istrinya masih kinyis-kinyis. Ayo dirabi wong liya. Dia bangun no istana untuk orang lain. Naudzubillah min. Karena itu di sini Imam Nawawi mengutip syair ini, hamba-hamba yang cerdas yang sesungguhnya mereka adalah orang yang menghindar dari urusan duniawi yang sekira melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nadharu fiha falamma alimu, dan mereka orang-orang yang cerdas ini, hamba pilihan Allah ini, mereka melihat seluk-beluk kehidupan dunia ini dan mereka pun faham annaha laisat lihayyin watona, sesungguhnya dunia ini bukan tempat tinggal untuk orang yang hidup, bukan tempat tinggal untuk hidup, tapi tempat tinggal untuk mati. Dunia ini ngoten, dunia ini bukan tempat tinggal untuk hidup, tapi tempat tinggal untuk mati. Hidup kita di dunia ini untuk mati. Loh, berarti dunia ini ada masa expired, ada masa habisnya. Oh, dikasih oleh Allah umur berapa? 63 seperti Rasulullah, atau umur berapa? 70. Ala wis 100 wis. Ada tuh orang sekarang umur sampai 1000. No. 100 saja sudah jarang kita temukan. Maka hamba-hamba pilihan Allah mereka paham dunia ini bukan tempat tinggal tapi tempat kematian, tempat untuk mati. Tempat tinggal sejati adalah nanti di kehidupan yang abadi, di kehidupan akhirat. Setelah mereka memahami ini, ja'aluha lujjatan wattakhadhu shalihal a'mali fiha sufuna. Mereka pun menjadikan dunia ini kayak tempat lewat aja, kayak lautan, kemudian mereka jadikan kapal-kapal untuk nyeberangi lautan ini, yaitu amal soleh. Dunia ini mereka anggap kayak jalan, kayak kita mau ke Jawa, melewati laut. Nah, dunia ini kayak tempat lewat aja. Terus kita pengen nyebrang membutuhkan apa? Membutuhkan kapal. Maka kapal untuk menyeberangi dunia ini biar selamat, nggak tenggelam, dan biar selamat sampai tujuan, maka kapal tersebut adalah amal soleh kita. Amal soleh kita ini jadi kapal kita untuk menuju tujuan dan selamat, nggak tenggelam. Berarti sebaliknya, kalau orang itu tidak punya kapal kok nyeberangi lautan, ya wes sak kuat-kuate wong gagah perkosa duwempel gitu, nek ngelangi kira-kira berapa kilo dia bisa renang itu kuatnya. Alah paling 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo wes entek tenagane tenggelam sudah. Tidak akan sampai ke tujuan, tenggelam, binasa dia. Begitu juga orang itu kalau tidak punya amal soleh, kayak nyebrang lautan tidak pakai kapal, wes siap-siap tenggelam dan tidak akan pernah sampai seberang. Maka hamba-hamba yang cerdas, hamba-hamba pilihan Allah, kata Imam Nawawi bila kutip syair ini, mereka memandang dunia ini cuma sekedar lautan yang harus mereka seberangi, dan mereka persiapkan kapal-kapal yang besar untuk melalui lautan tersebut, menyeberangi lautan tersebut, yaitu amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Kalau sudah amal soleh itu banyak, ibarat kapal gede mentereng, kapal pesiar gede, nyebrang enak wis, gelombang sebesar apapun kalau sudah kapal pesiar sing gede nggak kerasa. Semakin besar kapalnya semakin hemat, nggak terasa gelombang, udah selamat, tidak akan tenggelam dan akan selamat sampai seberang. Tuh kapal-kapal pesiar yang sekarang itu saeneng donya niku enten kapal pesiar napa niku namanya on the seas napa niku kapalnya gede, kota di atas kapal. Jadi liburan ning dhuwur kapal pesiar. Niku gak obah-blas kalau kena goyangan ombak sekian meter, 10 meter, berapa meter gak goyang blas, kapalnya saking gede nih. Mereka di dalamnya ada kotanya, ada kolam renangnya, ada mainan apa aja ada semua di situ sudah. Terus koyok-koyok apa itu semua yang ada di dunia itu hiburan apa ada semua di situ. Saking besar kapal tersebut.
kapal terbesar di dunia. Ini kapal pesiar, orang-orang liburan naik kapal itu. Dibayarnya ratusan juta, bahkan MM-an siap bayar karena pengen naik kapal pesiar tersebut. Kapal yang begitu nikmat, yang begitu lengkap, fasilitas dan lain-lain. Sampai mereka seperti itu, bayar MM-an siap naik kapal agar bisa mengarungi seluruh dunia dengan nyaman tanpa ada rasa gelombang dan seterusnya. Itu saking gede nih. Maka ibarat dunia ini seperti lautan, kita membutuhkan kapal untuk nyebrang biar nggak tenggelam dan sampai tujuan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka persiapkan kapal yang lebih besar, semakin besar, maka semakin baik, kita akan semakin selamat dan tidak tergoyang dengan gelombang-gelombang fitnah kehidupan yang ada di dunia ini. Kita tetap tegar, menjadi orang yang tetap berlayar sampai selamat, sampai tujuan, sampai ridhonya Allah, sampai pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian beliau di sini mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau sudah kita ketahui bersama tugas kita di dunia ini ibadah, dan dunia ini tempat yang ditinggal, bukan tempat tinggal, maka seakan-akan beliau ini pengen ngajak saling menolong. Beliau pengen nolong kita, memberi petunjuk, memberi bimbingan agar benar-benar bisa nyebrang, bisa selamat. Dan ini masuk dalam firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bantu-membantulah kalian di dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan. Dan termasuk kebaikan yang paling besar adalah membantu sesama muslim, mengarahkan, memberi bimbingan, terutama para ulama ini memberi bimbingan terhadap umat yang mereka belum tahu, sehingga mereka tahu cara ibadah, tahu bagaimana dia harus melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah dan seterusnya. Ini termasuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Maka di sini banyak juga beliau kutip hadis dan seterusnya. Intinya beliau mengisyaratkan, aku akan memberikan tanda kutip bimbingan, pertolongan untuk siapapun yang baca kitab ini, akan aku arahkan dengan arahan Nabi Muhammad SAW. Akan aku cuplikan, ambilkan hadis-hadis dari kitab-kitab yang masyhur, kitab hadis yang menjadi sumber utama agama kita. Pertama kan sumber agama kita itu kan Al-Quran. Yang kedua kitab-kitab hadis. Kitab-kitab hadis yang menjadi sumber utama itu ada 6. Pertama Sahih Bukhari, 2 Sahih Muslim, 3 Sunan Abu Dawud, nomor 4 Sunan Tirmidzi, nomor 5 Sunan Nasai, dan nomor 6 Sunan Ibn Majah. Ini namanya Al-Kutub As-Sittah, Kutubus Sitt, kitab 6 yang menjadi sumber utama hadisnya Nabi SAW. Nah kata beliau, aku akan rangkumkan bimbingan untuk saudara-saudaraku se-Islam, seiman, yang mana mereka mengharapkan selamat nyeberangi dunia ini sampai tujuan, sampai ke surganya Allah, sampai ke ridhonya Allah. Aku akan tulis di kitabku ini nanti hadis-hadis yang aku pilihkan dari bimbingan-bimbingan Nabi yang tersebar di berbagai kitab-kitab hadis. Aku rangkumkan agar ini menjadi bimbingan untuk yang membaca kitab ini, sehingga dia benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang terhitung cerdas dan pilihan serta selamat. Maka ditulislah kitab ini, dipilihkan oleh beliau, dan nanti sebelum disebutkan hadis-hadis tersebut, kata beliau, akan aku juga sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran sehingga komplit. Kitab Riyadhus Shalihin ini nanti komplit. Dalil Al-Quran beliau cuplikkan sedikit,
kemudian dilengkapi dengan hadis-hadis dari Nabi Muhammad yang mana ini isinya, intinya adalah menjadi bimbingan kita agar kita itu hidup di dunia ini benar-benar terhitung jadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas yaitu ya tadi itu, yang faham di dunia ini kita ada tugas yaitu ibadah, dan kita faham dunia ini bukan tempat tinggal tapi tempat yang akan ditinggal. Nah, orang-orang pilihan ini kita bisa menjadi golongan mereka kalau kita mengikuti bimbingan dari Nabi SAW. Dan bimbingan dari Nabi itu banyak. Bayangkan nggih, nah yang namanya hadis Nabi itu yang diucapkan Nabi setiap hari, atau Nabi nggak mengucapkan tapi beliau melakukan, itu juga jadi hadis Nabi. Atau Nabi nggak mengucapkan, beliau nggak melakukan tapi beliau diam, beliau mengakui. Ada sahabat melakukan di depan Nabi, beliau diam, nggak melarang, nggak melakukan, itu namanya ikrar. Itu juga terhitung hadis Nabi. Contoh, ada riwayat ad-dob. Dob itu biawak Arab, biawak padang pasir. Itu kan hukumnya halal. Ketika Rasulullah disodori dimasakkan dob, beliau diam, beliau nggak ikut makan, sahabat-sahabat makan. Nah, andaikan haram tentu akan dilarang oleh Nabi, tapi beliau diam, beliau nggak mengatakan haram, beliau juga nggak ikut makan, beliau diam. Diamnya beliau di depan sesuatu yang terjadi itu juga termasuk hadis. Maka dob itu hukumnya halal karena Nabi nggak ngomong haram, Nabi juga tidak mencegah sahabat-sahabat yang sedang makan tersebut. Nah, bayangkan hadis Nabi itu ucapan, perbuatan Nabi, atau sesuatu yang Nabi nggak ngucap, nggak berbuat, tapi beliau diam, nggak ngelarang. Ini juga termasuk hadis. 3 itu hadis semua itu. Nah, dalam waktu 23 tahun, kira-kira berapa itu? Berapa juta perkataan yang telah disampaikan oleh Nabi? Dari di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Setiap omongannya Nabi setiap hari itu umpama dicatat kabeh, kira-kira berapa juta hadis? Omongan Nabi, perbuatan Nabi, sama diamnya Nabi selama 23 tahun. Nek dicatat kabeh, wah, ya jutaan itu. Kalau jenengan mau nek gelem nyatet, kita ini kalau mau nyatet 1 hari itu kita ngeluarkan kalimat berapa? Coba dihitung. Nek pengen ngitung tapi kalau kurang kerjaan man tapi. Tangi turu, mak wis siap burung sarapane. Nah, ini 1 hadis sih, tapi hadismu gak hadis Nabi ya. Terus apa yang dilakukan sehari, sedina, semalam, coba dihitung. Sebulan, setahun, kali 23, kira-kira banyak apa banyak? Ya, banyak. Maka hadis Nabi itu begitu banyak. Ada yang belum sempat tertulis, sampai-sampai cuman dari hati ke hati. Ada yang cuman dihafal tok, nggak sempat ditulis. Nah, kata Imam Nawawi, aku pilihkan dari sekian banyak hadis Nabi, dari sekian banyak kitab-kitab hadis yang masyhur, aku pilihkan nanti bimbingan nasihat dari Nabi agar kita sama-sama menjadi orang yang cerdas, orang pilihan Allah, dan orang yang akan selamat dunia sampai akhirat. Nanti akan dipilihkan oleh beliau per bab ini, bab itu, bab ini, bab itu, yang mana intinya agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar cerdas, benar-benar jadi orang yang dipilih oleh Allah SWT, benar-benar jadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Nah, semoga kita semua termasuk orang-orang hamba-hamba yang cerdas dan pilihan tersebut. Amin Allahumma amin. Kemudian di akhir mukadimah beliau meminta kepada siapapun yang mempelajari kitabku ini nanti, jika kitabku ini sempurna aku selesaikan. Jadi beliau ini membuat mukadimah, kitabnya orang ditulis. Memang ulama itu biasa begitu, ma fid dihni, sesuatu yang ada di hati. Ulama itu kalau mau ngarang kitab itu sudah ada di hatinya semua, tinggal ngenteni tulisan selesai. Neng atine wis enek gambaran yang mau ditulis apa, itu ada semua. Cuma nunggu ketikannya sih, nunggu nulisnya sih. Maka beliau mengatakan, intamah hadal kitab, kalau kitab ini sempurna tak tulis, maka aku berharap orang yang mempelajari kitab ini agar mau mendoakan aku, mendoakan keluargaku, mendoakan orang-orang yang aku cintai. Ini menunjukkan tawaduknya beliau, rendah hatinya beliau. Padahal sesungguhnya yang membutuhkan doa itu ya kita, doa beliau untuk kita. Nek beliau itu sudah diakui semua ulama.
diakui semua aulia. Beliau itu wali, beliau itu orang alim, doanya dijabah oleh Allah, beliau orang dekat, bahkan beliau pemimpin ulama dan aulia di zamannya. Wes jelas wong sing dekat sama Allah. Tapi lihat bagaimana tawaduknya beliau, rendah hatinya beliau, minta doa kepada siapapun yang mempelajari kitabku ini, jangan lupa doakan aku agar jadi orang yang selamat. Subhanallah, sesungguhnya kita yang membutuhkan doa dan keberkahan dari beliau Imam Nawawi. Semoga kita dapat keberkahan dari beliau, kita mendapatkan kucuran keberkahan, ketawaduan dari beliau, dan kita nanti semoga bisa mengamalkan semua yang akan diterangkan oleh beliau di kitabnya sedikit demi sedikit, semampunya bisa kita amalkan sehingga benar-benar kita termasuk golongan orang-orang yang cerdas, pilihan dan selamat tadi itu, dan termasuk mereka tentu adalah beliau, dan semoga kita terkumpul dengan beliau kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Nah, insyaallah pertemuan depan kita akan masuk pada pembahasan yang telah disusun oleh beliau Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu warḍah. Semoga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat. Amin Allahumma amin.